Bapak Ibu. Setia sampai akhir. Itu tema yang mau saya kupas ya. Selama 86 tahun aku telah mengabdi kepadanya dan ia tidak pernah menyakitiku. Bagaimana aku dapat mencaci raja yang telah menyelamatkanku? Kata-kata ini menggema berabad-abad kemudian, tidak pernah dilupakan dunia kekristenan, dan peristiwa luar biasa yang berlangsung pada tahun 156 Masehi itu terpatri dalam sejarah sampai saat ini. Siapa yang mengucapkan kata-kata itu, dan peristiwa apakah yang terjadi pada saat itu? Perkataan itu diucapkan oleh seorang uskup dari Smyrna yang bernama Polikarpus. Dan peristiwa yang terjadi pada tahun 156 Masehi itu adalah kemartirannya. Ia dibakar hidup-hidup dan kemudian ditikam karena menolak menyangkal Kristus di bawah penganiayaan Romawi, Bapak Ibu. Peristiwa itu dicatat di dalam tulisan kuno gereja yang berjudul Martyrdom of Polycarp, salah satu dokumen kemartiran paling awal di dalam sejarah kekristenan. Ketika gubernur Romawi memintanya bersumpah demi kaisar dan mengutuk Kristus, ia menjawab, "Selama 86 tahun aku telah mengabdi kepadanya, dan ia tidak pernah menyakitiku. Bagaimana mungkin aku menghujat raja yang telah menyelamatkanku, dan ia tetap setia sampai mati?" Maka sharing firman kali ini saya beri judul Setia Sampai Akhir. Suara dari api Smyrna ini. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih, tahun 156 Masehi di kota Smyrna, Asia Kecil, sekarang wilayah Turki modern, arena dipenuhi sorak-sorai. Asap dan darah sudah menjadi tontonan biasa, Bapak Ibu. Di tengah kebisingan dunia yang haus hiburan, seorang tua berdiri dengan tenang. Bukan jenderal, bukan politikus, bukan filsuf. Seorang gembala, seorang murid dari generasi rasul, seorang saksi Kristus, namanya Polikarpus. Apa yang terjadi di Smyrna? Dan apa nubuat Kristus itu? Menariknya, kota tempat Polikarpus melayani adalah Smyrna, kota yang disebut di dalam Wahyu 2 ayat 10. Hendaklah engkau setia sampai mati dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Kalimat ini ditulis puluhan tahun sebelumnya. Dan kini di Smyrna, firman itu menjadi daging. Polikarpus bukan sekedar membaca wahyu, ia menghidupinya, Bapak Ibu. Inilah iman yang berakar panjang. Selama 86 tahun aku telah mengabdi kepadanya. Ini bukan iman musiman. Ini bukan semangat kebangunan sesaat, Bapak Ibu. Itulah kesetiaan puluhan tahun. Ia kemungkinan adalah murid dari Rasul Yohanes. Artinya ia mendengar langsung kesaksian tentang Kristus. Tetapi ia tidak hanya mewakili doktrin. Ia mewarisi api iman. Dunia berkata iman adalah untuk masa muda, namun Polikarpus menjawab iman adalah untuk seumur hidup. Ujian terakhir. Gubernur berkata, "Cukup, katakan Tuhan adalah kaisar, kutuk Kristus dan engkau bebas." Betapa mudahnya kompromi itu. Hanya satu kalimat, hanya satu pengakuan palsu. Bukankah banyak orang hari ini melakukan hal yang sama? Tidak secara verbal, tetapi secara praktis. Ketika uang menjadi tuan, ketika jabatan menjadi Tuhan, ketika keamanan lebih penting daripada kebenaran. Tetapi Polikarpus berdiri, karena baginya Kristus bukan konsep, Bapak Ibu. Kristus adalah Raja, dan ia berkata, "Bagaimana mungkin aku menghujat Raja yang telah menyelamatkanku?" Ini bukan teologi akademik, Bapak Ibu. Inilah cinta. Api yang tidak lagi menakutkan. Ketika ia dibakar, catatan sejarah mengatakan api tidak langsung menghanguskannya. Ia berdiri berdoa seperti roti yang dipanggang, seperti emas yang dimurnikan. Bukankah itu gambaran dari Daniel 3 pemuda di dalam perapian?
Api dunia membakar tubuh, tetapi tidak bisa membakar jiwa, Bapak Ibu. Yesus berkata di dalam Matius 10 ayat 28, "Janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa." Polikarpus mengerti ini. Ia tidak mencari kematian, ia tidak fanatik, ia hanya setia. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, kita mungkin tidak menghadapi api literal, tetapi kita menghadapi api kompromi, api tekanan sosial, api relativisme, api godaan ekonomi, api budaya yang menuntut kita diam. Pertanyaannya tetap sama. Apakah kita akan berkata, Kristus adalah Raja, ketika dunia meminta kita memilih yang lain? Kemartiran bukan hanya tentang mati. Kemartiran adalah tentang kesetiaan, Bapak Ibu. Kata martir berarti saksi. Setiap hari kita dipanggil untuk menjadi saksi. Mahkota kehidupan. Polikarpus kehilangan hidupnya, tetapi ia menerima mahkota. Dunia melihat kekalahan, surga melihat kemenangan. Di dalam 2 Timotius 4 ayat 7-8, Paulus berkata, "Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, telah memelihara iman." Bapak Ibu, Polikarpus melanjutkan estafet itu, dan hari ini pertanyaannya beralih kepada kita. Apakah 20, 40, 60 tahun dari sekarang kita masih bisa berkata, Tuhan tidak pernah menyakitiku, Ia setia? Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terakhir, kekristenan bukan agama kenyamanan. Ia adalah jalan salib. Tetapi salib selalu diikuti kebangkitan. Polikarpus mati tetapi namanya hidup. Kaisar yang mengancamnya sudah lama hilang, tetapi Kristus yang ia sembah tetap bertahta. Dan suara tua dari Smyrna itu masih menggema, "Bagaimana mungkin aku menghujat Raja yang telah menyelamatkanku?" Kiranya suatu hari, ketika kita berdiri di hadapannya, kita pun dapat berkata, "Tuhan, Engkau setia, dan oleh kasih-Mu aku pun bertahan." Tuhan Yesus, ajar kami kesetiaan seperti Polikarpus. Jika dunia menekan, teguhkan hati kami. Jika kompromi terasa mudah, ingatkan kami akan salib-Mu. Biarlah kami setia sampai akhir dan menerima mahkota kehidupan dari tangan-Mu. Amin.